Selamat sore rekan-rekan Setara, Sobat Setara dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini masih dengan bincang-bincang Setara, kita akan memperbincangkan, kita akan berdiskusi, kita akan mengenal lebih banyak tentang agama Yahudi di Indonesia. Mungkin ini tema yang jarang sekali dilakukan dan mungkin kita sendiri antara benar atau tidak keberadaannya, maka kita pada hari ini menghadirkan Rabbi Yakub, salah seorang tokoh di agama Yahudi, dan bersama kita juga hadir Mas Coki Bonar yang juga merupakan direktur Setara di Setara Institute. Sebelumnya bisa diperkenalkan Rabbi, aktivitasnya selama ini gitu ya, kemudian kapan mulai mengenal agama Yahudi dan sebagainya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Yakub Baruk. Jadi saya menjadi rabi di Sinagog Tondano itu sejak 2004. Lalu saya dan teman-teman Yahudi di Jakarta mengaktifkan kembali Yahudi Indonesia atau komunitas Yahudi Indonesia itu sekitar tahun 2005. Tahun 2005 dengan beberapa anggota yang ada keturunan Yahudi dari Surabaya, yang Irak, kelompok Yahudi Irak dan Yahudi Belanda. Sebelumnya saya mulai mempraktikkan agama Yahudi sejak masa SMA ya. Waktu itu karena oma saya sangat getol ingin saya kembali lah istilahnya, kembali ke ajaran leluhur kita. Jadi akhirnya saya banyak diminta untuk mempraktikkan lagi agama Yahudi, sehingga setelah itu saya mulai mendirikan sinagog itu tahun 2000 pertama di Manado. Sampai kemudian akhirnya 2004 kita punya sinagog yang permanen, ya kan? Dan sejak itu saya mulai aktif lagi di Jakarta dengan Jewish Community of Indonesia tahun 2005, dan akhirnya saya banyak melakukan ya kegiatan Yahudi itu dari Surabaya, sinagog Surabaya kami aktifkan lagi, baru juga kelompok Yahudi yang ada di Manado yang terbuang itu kami satukan, sampai mengurus Yahudi ekspat di Jakarta dan di Bali. Tapi karena 2011 itu anak saya lahir, 2012 saya pindah ke Manado dan lebih fokus di Sinagog Tondano sejak itu, 2012 sampai sekarang. Jadi cukup lama ya prosesnya. Iya. Saya ke Bang Coki. Bang Coki sebagai aktivis ya kebebasan agama berkeyakinan, bagaimana Bang Coki melihat sekarang maksudnya kelompok Yahudi juga mulai terbuka gitu. Menurut Bang Coki ketika melihat, karena ini fenomena yang agak-agak mungkin di Indonesia ketika dibicarakan tuh belum banyak orang merasa aware dengan keberadaan agama ini. Ya justrulah kenapa kita mengundang Rabbi Yakub ke acara ini, supaya masyarakat Indonesia lebih terbuka dan lebih paham tentang agama Yahudi. Karena selama ini kan ada clouded itu ada kelindan gitu ya antara politik yang di Palestina dengan Yahudi gitu ya. Jadi mayoritas karena di Indonesia ini adalah umat Islam, kecenderungannya adalah kemudian merasa tidak suka terhadap agama Yahudi gitu ya. Dianggap bahwa ini ada kaitan dengan konflik di Palestina begitu ya. Padahal kita tahu di kalangan Yahudi sendiri pun, setahu saya ya, ada banyak kelompok juga yang sebenarnya juga mendukung perdamaian di Palestina. Bahkan ada aliran Yahudi yang ikut demo juga terhadap rejim Zionis di Israel. Misalnya saya pernah lihat di YouTube tuh Rabbi yang di London tuh ya. Jadi dia juga dari apartemen jalan kaki, karena memang mereka bilang tradisinya tidak kenal pakai mobil, jalan kaki gitu loh ke demo-demo yang di London Trafalgar Square itu gitu loh ya. Nah itu penting lah gitu loh ya, bahwa masyarakat Indonesia mulai terbuka gitu loh. Jadi membedakan antara agama gitu ya dengan politik lah, atau kan kalau kita tahu sebenarnya Palestina kan perjuangan kemerdekaan lah sesungguhnya kan, bukan konflik agama gitu loh. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua adalah agama Yahudi sebenarnya saya nggak tahu, nanti mungkin Rabbi bisa jelaskan, kan sudah masuk sejak zaman kolonial ya, Rabbi ya. Sejak zaman kolonial, dan mungkin di Indonesia bertumbuh banyak gitu ya. Kalau yang di Surabaya itu bukannya sudah tutup ya? Iya, sinagog Surabaya itu ditutup tahun 2010, kemudian 2011 itu diratakan, karena itu sudah dijual itu waktu itu. Jadi yang jaga dia jual, kemudian ya dijadikan bagian dari salah satu hotel bintang 5.
Ya itulah makanya dari Rabi kita ingin supaya mas publik berkenalan lah ya dengan tanda kutip ya tentang agama Yahudi. Dan ya sedikit berkenalan kan salah satu bentuk untuk kemudian supaya kita bisa kemudian menjaga relasi dan kemudian mengabangunlah satu hubungan yang menghormati antar agama gitu. Disitulah cikal bakal di mana hubungan antar agama itu mulai terbentuk gitu loh. Ya di sini maka manfaat talk show ini gitu. Mungkin Rabi bisa ceritakan berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman serta sejarah gitu yang Rabi ketahui bagaimana ceritanya agama Yahudi itu kemudian masuk, kemudian mungkin hampir tidak terdengar ya sampai sekarang dan Rabi sudah mulai terlibat kembali. Silakan. Makasih. Jadi memang keberadaan agama Yahudi ya di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dengan kedatangan etnis Yahudi. Karena kalau bicara Yahudi ada kita lihat dari sisi etnis maupun agama. Nah, etnis Yahudi itu yang datang ke Indonesia terbagi dua kelompok. Yang pertama kelompok Yahudi Eropa yang mayoritasnya Yahudi Belanda, kemudian ada juga Yahudi Jerman, Inggris, tapi itu tidak banyak. Yang mayoritas itu Yahudi Belanda. Ini masuknya lewat Aceh, baru ada juga dari Aceh masuk ke Sumatera Utara, baru ke Padang. Dan dari Padang itu ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya dan ke Sulawesi, ke Makassar dan selanjutnya. Bahkan Padang itu di tahun 30-an menjadi pusat penerbitan salah satu koran Yahudi di Indonesia. Jadi ada namanya Padang, ya di Padang. Sejarahnya begitu. Iya, itu penerbitnya di Padang. Itu nama korannya RS Israel. RS Israel ya, jadi atau Tanah Israel. Jadi ya, klaim maksudnya jelas mengatakan ada Israel. Ada. Ya, RS Israel, itu belum ada negara Israel tahun itu, tapi maksudnya RS Israel, Tanah Israel gitu. Karena etnis itu. Iya. Nah, kemudian terjadi ada kawin campur. Apalagi kedatangan gelombang kedua itu Yahudi Irak lewat pedagang-pedagang Gujarat yang masuk dari India. Itu banyak mereka dikira orang Arab tapi orang Yahudi. Nah, itu mereka dari Aceh, ada yang ke Singapura, ada yang ke Surabaya, ada juga yang ke Manado. Mereka berdagang beda dengan orang Yahudi Eropa. Ada yang di perwira untuk di militer, pemerintahan, gubernur jenderal, atau ada juga ya sebagai pedagang juga memang ya. Waktu itu pemilik on the naming ya, atau perkebunan. Kemudian ketika terjadi pernikahan campur antara etnis Yahudi dan etnis Indonesia, di situ melahirkan yang ada namanya keturunan Yahudi waktu itu. Nah, tapi mayoritas sebagian besar ketika terjadi perkawinan campur, anak-anaknya tidak lagi memeluk agama Yahudi. Hampir semua itu memeluk agama-agama di Nusantara kayak Kristen atau Muslim. Ya. Nah, dan ada dasar di dalam agama Yahudi yang banyak tidak diketahui orang. Agama Yahudi itu bukan agama dakwah atau misioneri. Jadi dia tidak disebarkan. Dia hanya diajarkan kepada anak turun-temurunnya. Dan ini hanya berlaku lebih banyak ke Yahudi Surabaya karena mereka masih menikah sesama Yahudi. Jadi sampai saat ini mereka terjadi pernikahan antara sepupu, antara keluarga karena mereka masih mempertahankan tradisi itu. Beda dengan Yahudi Eropa, lebih banyak menikah dengan masyarakat lokal. Sehingga melahirkan keturunan-keturunan Yahudi. Ada yang masih dihitung Yahudi kalau dia lahir dari garis ibunya. Oh, jadi garis ibu yang menentukan. Iya. Karena hukum Yahudi atau halakha itu mengatakan yang disebut orang Yahudi adalah mereka yang lahir dari ibu Yahudi secara nasab atau mereka yang memeluk Yudaisme berdasarkan halakha atau secara ortodoks. Ini berdasarkan akidah. Jadi orang Yahudi itu yang lahir dari ibu Yahudi dan yang memeluk. Jadi boleh. Orang bukan Yahudi, bukan keturunan Yahudi, boleh memeluk Yudaisme. Bisa jadi Yudaisme. Bisa, tapi itu caranya sangat sulit. Dia harus melewati penolakan 3 kali misalnya. Jadi kalau orang mau jadi Yahudi itu rabinya belum tentu langsung iya kan. Biasanya ditolak dulu 3 kali. Dan jarak penolakan itu bisa antara 1-2 tahun maupun semau-maunya rabi ini kan. Kemudian setelah ditolak dia tujuannya mau dilihat ini jadi serius atau tidak orang ini mau memeluk Yahudi. Jangan cuma karena mau menikah dengan orang Yahudi lalu dia masuk Yahudi. Karena kalau dia sudah konversi, statusnya dia jadi orang Yahudi selama-lamanya.
dia mau kembali ke agama atau memeluk agama apapun, dia tetap dianggap Yahudi. Makanya itu tidak sembarangan untuk memeluk Yahudi gitu. Dianggap sebagai orang Yahudi meskipun agamanya beda. Kalaupun dia misalnya memeluk Islam ya, dia jadi mualaf contoh. Mungkin orang-orang akan anggap dia sudah Muslim, sudah bukan Yahudi. Tapi secara hukum Yahudi, dia tetap Yahudi karena dia sudah masuk ke dalam perjanjian. Itu istilahnya. Nah, sehingga karena sifat ini mengikat seumur hidup, jadi sangat hati-hati orang untuk masuk Yahudi. Benar-benar setelah dia ditolak 3 kali, dia harus ikut pelajaran selama beberapa tahun. Saya ambil contoh jemaat di Tondano, kan ada beberapa yang konversi. Mereka belajar itu udah ada yang di atas 10 tahun. Proses pembelajaran sebelum ada proses itu. Dan kebetulan selama bertahun-tahun kita tidak bisa melakukan konversi di Indonesia. Kenapa? Karena ada 2 syarat. Kita belum punya Bet Din selama ini atau majelis agama Yahudi. Kedua, tempat untuk melakukan mikvah atau ritual baptis untuk masuk Yahudi. Nah, ritual tempat ini baru kami punya tahun lalu di Tondano 2021. Dan kami Sinagog Tondano bekerja sama dengan 3 rabi dari Amerika yang jadi Bet Din kami, yang sekarang bisa mengesahkan orang untuk masuk Yahudi. Itu pun yang sudah belajar lama atau harus ikuti pendidikannya gitu. Syarat pertama yang majelis itu? 3 rabi ini yang disebut Bet Din, ini terbentuk dari 3 rabi yang ada di Amerika. Yang kalau di Indonesia belum ada? Di Indonesia tidak ada Bet Din. Anda 3 kan rabi itu ya. Harus ada 3 rabi dengan standar mengetahui hukum Yahudi secara full. Jadi harus 3 rabi senior. Sekarang ini di Indonesia? Di Indonesia tidak ada Bet Din. Anda rabi senior? Belum ada. Belum? Harus 3 orang. Harus 3 orang? Iya, kalaupun saya mau dihitung 1, masih butuh 2 lagi. Dan kenapa saya tidak mau terlalu ini, karena saya mau yang lebih, supaya, kenapa rabinya harus dari luar, supaya pengakuan perpindahan itu berlaku juga sama. Jadi perpindahan ini diakui oleh komunitas Yahudi internasional. Itu tujuan saya kenapa melibatkan rabi dari luar untuk Bet Din. Dan semuanya ini sudah kami laporkan ke Departemen Agama. Untuk yang 3 rabi Bet Din yang mengadakan melegalkan orang pindah agama, lalu yang bisa melegalkan pernikahan atau perceraian, mereka di bawah 3 rabi ini. Itu menarik, Rabi. Tadi bilang sudah dilaporkan ke Departemen. Selama ini bagaimana sebenarnya Departemen Agama terhadap agama Yahudi? Departemen Agama sebenarnya ya, saya bertemu dengan beberapa menteri agama, baik yang sekarang maupun sebelum. Mereka sangat ramah ya, tidak ada masalah. Dan kami sepakat ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 yang mengatakan di bagian penjelasan pasal 1, agama Yahudi itu dibiarkan di Nusantara selain 6 agama yang ada, selama tidak menimbulkan melawan hukum atau melakukan tindakan pidana misalnya. Jadi memang agama Yahudi diakui sebenarnya. Itu diakui oleh Departemen Agama sendiri, tapi narasi ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Artinya selama ini pertemuan dengan Kementerian Agama pun terbuka? Sangat intens. Kami sering berkunjung, dan saya Pak Menteri Agama terakhir, Pak Yakut, waktu di Manado sempat bertemu kami, dan beliau tidak ada masalah. Cuma memang saya mengerti kalau pemerintah tidak bisa terlalu tampil endorse ya secara untuk masalah agama Yahudi, kan ya kita tahu kan masih sensitif kan. Tapi kalau kembali ke pemerintah daerah, sinagog kami diresmikan oleh Bapak Bupati. Tempat baptis itu mikvah yang ada museum Holocaust yang resmikan Bapak Bupati juga. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan pemerintah daerah juga. Kalau sinagog yang apa saya kata misalnya tepat apa enggak resmi atau enggak istilah. Pokoknya sinagog yang permanen ya, yang resmi itu di Indonesia sekarang di mana saja? Sinagog itu di Indonesia itu tadinya ada 2. Satu di Surabaya sama satu di Tondano. Kemudian setelah Surabaya itu dihancurkan, ya tidak ada lagi sinagog yang memang itu sinagog selain yang di Tondano. Dihancurkan itu pengertiannya gimana? Dihancurkan karena dijual. Oleh yang jaga itu ada masalah hukum sendirilah. Artinya bukan karena persoalan. Bukan karena antisemitisme. Enggak ada ya. Tidak ada. Jadi tidak ada hal yang membuat itu dihancurkan karena kebencian, tapi hanya masalah hukum antara yang jaga dengan yang dijual, masalah hukum lah itu. Kalau masalah terpisah. Komunitas Yahudi yang kan ada di Jakarta kayaknya ya, Rabi ya. Itu yang ada di Bali yang ekspat itu. Itu selama ini bagaimana mereka karena saya nggak tahu ya berinteraksi. Jadi komunitas Yahudi Indonesia, jadi komunitas Yahudi Indonesia yang saya aktif sejak 2005 itu ini dibentuk
tahun 33. 1933 dia namanya menggunakan Israelitize Gemeente Surabaya. Pembentuknya Ellen Misrahi dan Mr. Aaron Price, orang Yahudi Belanda dan Yahudi Irak. Kenapa kemudian dia jadi Indonesia? Karena orang-orang Yahudi Surabaya itu pindah ke Jakarta. Ya, waktu itu kita tahu ada beberapa keluarga kan, keluarga yang terkenal, keluarga Musri. Nah, mereka yang memegang jabatan presiden komunitas ya, selama berpuluh-puluh tahun. Jadi berpindahnya dari keluarga ini gitu. Nah, sejak Indonesia merdeka, memang ada kesalahan dari tua-tua kami tidak mendaftarkan Yudaisme waktu itu. Ini diakui oleh tua-tua kami sendiri. Sehingga tidak mendaftarkan, karena sebelum itu di zaman Belanda itu diakui. Tapi sampai tahun 61 itu disebut kaum agama Israelit. Itu ada cap notarisnya dan cap pemerintah. Jadi tanah sinagog di Surabaya itu milik kaum agama Israelit gitu. Tapi Israelit itu maksudnya Yahudi ya, bukan negara Israel. Nah, di situ ada pengakuan negara sebenarnya, tapi kenapa dia tidak umum? Karena kan orang masih melihat Yahudi sampai saat itu, dan beberapa tahun lalu Yahudi itu it's about expat. Yahudi itu orang bule ya, di Indonesia, bukan atau orang setengah Indo. Tapi yang lokal gimana? Nah, ini masalah baru kan. Euforia orang Indonesia ingin jadi Yahudi ini udah mulai 10 tahun lalu. Jadi waktu saya aktif di komunitas Yahudi Indonesia, banyak yang datang menghubungi saya. Tapi saya punya oma Yahudi, saya punya opa Yahudi. Saya bilang, oh ya, saya boleh lihat ininya, buktinya silsilah. Dan ada beberapa yang bisa menunjukkan, ada yang tidak. Yang bisa menunjukkan, kami bisa itu ajak apa, gabung. Buktinya apa tuh? Paling simpel itu akte kelahiran. Akte kelahiran orang tua Anda, akte kelahiran kakek nenek Anda, yang menunjukkan Anda itu lahir dari mana, misalnya. Ketika Anda bilang opa Anda Yahudi, mana akte Anda dengan opa itu, lalu Anda bisa buktikan opa Anda itu orang Yahudi dari mana. Nah, saya kasih contoh, misalnya kalau orang Yahudi, keturunan Yahudi di Indonesia, pasti dia punya kakek nenek Yahudi yang dimakamkan secara Yahudi. Artinya dia punya makam Yahudi di Indonesia. Kalaupun dia tidak ada, misalnya dia dari Belanda, dia bisa menunjukkan makam orang tua dari kakek neneknya. Atau dari silsilah, karena sekarang kan semua ada di internet, silsilah dan lain. Jadi itu cara membuktikan. Nah, sebagian besar orang yang datang ke saya itu tidak bisa menunjukkan semua itu. Hanya cerita apa ya, klaim belaka. Dan tentunya banyak orang-orang yang tadinya berkata mereka punya keluarga Yahudi tidak bisa membuktikan. Mereka ini yang membentuk grup-grup Yahudi. Ya, saya tidak bilang bukan dalam persaingan, tapi istilahnya kayak grup-grup ilegal lah gitu. Kenapa saya bilang ilegal? Karena saya dan mereka sendiri tahu sebenarnya mereka bukan keturunan Yahudi kalau mau jujur. Tapi mereka ikut pembelajaran yang 10 tahun itu atau 10 tahun yang maksudnya kan ada mereka sudah masuk. Nah, mereka sempat ada yang ikut dulu waktu di zaman belum diatur secara resmi. Ya, ada yang coba-coba undang rabi dari luar, tapi rabinya kontroversi gitu. Ada banyak yang coba dilakukan, tapi memang kalau dari saya sih simpel aja ya. Berkaitan dengan urusan religius, jangan pernah melakukan kebohongan. Karena Tuhan tahu siapa yang Dia yang menciptakan kita kan. Dia tahu kita siapa gitu. Jadi Anda bisa jadi Yahudi, Anda tinggal konversi. Tapi tidak perlu mengarang cerita, bawa-bawa cerita-cerita tentang oh nenek saya ini, kakek saya ini. Itu Anda merusak ini Anda sendiri gitu loh. Kayak beragama dengan tidak jujur. Saya nggak tahu kalau di agama lain ada nggak orang seperti itu. Demi dia mau mualaf, dia harus bilang dia keturunan misalnya Habaib kayak misalnya contohnya gitu. Saya nggak tahu ada nggak ya? Mungkin saja. Ada di agama atau saya nggak tahu gitu loh. Tapi kalau motifnya beragama adalah motifnya bukan karena keyakinan ya, bisa saja. Nah, kalau di Yahudi ini yang sering kami hadapin di komunitas. Dan 1-2 tahun ini kami mengalami kemunduran karena banyak tua-tua yang meninggal ya. Yang dari udah umur 90 tahun meninggal ya. Ketika datang ke generasi kami ya tantangannya jadi lebih besar lagi. Tapi demi untuk melestarikan Yahudi ini ya kami tetap akan berusaha bahwa sebenarnya bukan masalah diakui atau tidak diakui oleh pemerintah ya.
pemerintah sudah kasih kesempatan kami untuk bisa mengganti KTP kan sekarang kan. Jadi kami udah bisa pakai penghayat gitu loh, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oh sekarang begitu di KTP? Dan udah bisa ganti begitu, dan itu sangat-sangat menolong loh. Karena selama ini kan kami harus menulis tapi kan menarik ya. Nama agama. Karena gitu. Yahudi kan agama. Ya. Bukan penghayat. That's the issue. Jadi waktu saya kami di sinagog itu dikunjungin oleh Kanit Intel Kejaksaan Agung waktu itu, Pak Ricardo Sitinjak. Dia datang, dia langsung tanya, ini sinagog mana izin-izinnya apa semua. Saya bilang begini, loh izin rumah ibadah kan harus ada 60 KK kan. 60 KK lalu dapat tanda tangan 90. Ini kita cuma 6 KK Pak di sini. Sehingga dianggap sama kayak aja musola atau chapel ya kan. Saya udah konsultasi dengan teman-teman ACRP waktu itu mau mengurus izin, tapi dia bilang memang ini bukan statusnya disamakan seperti rumah ibadat kan. Akhirnya waktu beliau datang akhirnya ya udah kalian masuk di bawah penghayat katanya. Saya bilang loh kita kan agama enggak penghayat. Depak tidak mau menerima kalian itu. Tapi seminggu kemudian datang dirjen penghayat, dia ada kebetulan ada masalah Malesung Laroma waktu itu di Sulut, datang dirjen penghayat, saya perkenalkan diri, saya dari Yahudi. Dia bilang, Anda itu bukan nggak bisa masuk di kami, Anda itu agama harus di Depak. Saya bilang ini Pak, saya baru dipimpong di sebelah, ini mau dipimpong lagi di sini gitu. Nanti kami bawa dalam rapat katanya. Saya langsung video call Pak Sitinjak waktu itu, saya bilang ini gimana Pak, katanya Bapak kita penghayat, ini kata dirjen penghayat kita bukan di nanti kami bicarakan antar departemen. Ya udahlah, saya pikir udahlah, saya ngerti lah, mau 2024 udahlah saya ngerti aja ya, karena situasi. Tapi Pak Sitinjak itu dari kejaksaan kan ya? Iya, bukan dari Kejaksaan Agung, bukan. Tapi kan dia yang membawa penghayat kan, kan pakem kejaksaan kan. Bakor Pakem. Iya, Bakor Pakem kan yang pokoknya yang memonitor. Iya, tapi sebenarnya bukan fungsinya Bakor Pakem juga. Nah, memang untuk Yahudi, saya nggak tahu ya kayaknya. Kayak penghayat juga kan di Dikbud, Pak. Iya, nggak tahu Bakor Pakem fungsinya bukan itu. Gitu Iya, loh. kalau Bakor Pakem itu. Jadi saya minta pokoknya kita harus melapor Nah, tapi artinya semua. mudah-mudahan dari talk show inilah, bahwa kalau nanti teman-teman dari yang sesama concern gitu ya, termasuk juga mungkin dari Departemen Agama bisa lihat nih, gitu loh ya. Ini yang kita hadapin gitu loh maksudnya. Ini ada isu legal di sini. Kesulitannya ya. Isu legal, tapi seharusnya teman-teman Yahudi yang mendapatkan apa ya sebenarnya pengakuannya sesuai pengakuan setara yang sama dengan Betul. agama lainnya, apalagi kalau misalnya berpaku pada Undang-Undang PNPS nomor 1 1965, meskipun kita kritik ya undang-undang itu ya, tapi artinya kan diakui bahwa agama Yahudi diakui sebagai agama yang hidup di masyarakat. Betul. Bedanya adalah bahwa karena negara merasa bahwa orang yang beragama Yahudi ini jumlahnya sekecil, makanya pemerintah tidak memberikan fasilitasi. Itu kan perbedaannya. Karena kecil, jadi anak kecil jumlahnya kecil. Jadi kan bukan dipeluk oleh mayoritas Indonesia. Tapi bukan berarti tidak dapatkan pengakuan yang setara, itu bedanya. Nah mudah-mudahan lah dari pembicaraan begini orang-orang di Departemen Agama bisa lihat nih. Memang kan yang membedakan katanya karena tidak dipeluk sebagian besar seperti 6 agama ini, jadi kami tidak dapat hari libur ya. Kami udah syukur hari Sabtu udah libur kan, kami udah bisa beribadah gitu loh. Tapi ini juga Bang Cok yang menarik itu ya, kan 10 tahun belakangan tadi Rabi sampaikan, mulai ada dorongan nih beberapa orang. Euforia orang Indonesia betul. Menurut Bang Coki nih, kan ini setelah sekian lama gitu ya, mungkin kalau kita pakai term Yahudi itu konotasinya itu mungkin buat bangsa Indonesia agak-agak kurang nyaman, tapi kemudian 10 tahun yang lalu mulai diterima gitu, itu fenomena seperti apa Bang Coki? Kalau bisa diterima, mulai ada banyak orang mendaftar gitu kan? Iya, nggak tahu juga ya. Karena itu menarik gitu. Kenapa banyak orang kemudian apa mungkin merasa bahwa karena Yahudi ini agama paling tua gitu kan? Kalau dari agama Abraham ya, kan ini kayaknya agama yang paling tua dan agama yang paling akarnya gitu loh istilahnya gitu ya. Kemudian ada orang merasa bahwa mungkin saya harus itu mungkin perjalanan iman lah, istilahnya ziarah iman, saya nggak tahu lah. Banyak itu di Facebook DM saya atau di Instagram. Dan bahkan berani mau memeluk, yang maksudnya untuk menunjukkan bahwa identitas itu. Di satu sisi, saya sih I'm not judging people ya. Saya nggak mau menghakimi orang untuk mana yang motivasi baik atau enggak, itu urusan yang di atas. Tapi yang seperti Mak bilang tadi, euforia orang Indonesia mau memeluk Yudaisme
10 tahun belakangan itu kuat. Soal nanti pengakuan-pengakuan soal keturunan Yahudi itu kita kesampingkan dulu ya. Tapi euforianya itu saya hargai, respect. Makanya di Tondano saat ini ada beberapa keluarga itu convert dan mereka jujur, mereka bilang kami nggak ada darah Yahudi, kami mau memeluk agama Yahudi. Akhirnya setelah belajar beberapa tahun, ya mereka bisa lewat proses konversi dan mereka resmi Yahudi. Rabi saya ini setiap agama kan selalu ada aliran-aliran gitu ya. Oh iya. Saya kira kalau di agama Yahudi ada di secara internasional saja ada aliran-aliran nggak itu? Ya, ini penting atau saya. ini Bang Coki dan Rabi, kita cut dulu sebentar. Cut dulu, oke. Nanti kita akan jelaskan euforia terhadap Yahudi, anti juga terhadap Yahudi, dan bagaimana aliran-aliran atau denom-denom yang ada di Yahudi, dan juga bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Kita beristirahat sebentar, kembali lagi dengan perbincangan seru yang kita akan jauh lebih memahami lagi seperti apa ya agama Yahudi di Indonesia. Terima kasih Sobat-Sobat Setara.